Hello Technolovers! International Criminal Court atau ICC atau Pengadilan Pidana Internasional merupakan sebuah mahkamah internasional. ICC berperan dalam menyelidiki dan mengadili atas 4 jenis tindak kejahatan terberat yang dilakukan oleh individu. Sebagai mahkamah internasional, proses hukum ICC dapat berfungsi secara berbeda dengan proses yurisdiksi nasional yang berlaku pada negara-negara di seluruh dunia. Nah, di sisi lain, baru-baru ini beredar kabar Perdana Menteri atau PM Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan sejumlah media bakal segera menjadi buruan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel menjadi alasan badan yang berada di Den Haag, Belanda itu melakukan hal tersebut. Penyelidikan sudah dilakukan sejak awal tahun 2024. Sejumlah pejabat Israel juga disebut bakal masuk dalam daftar tersebut. Antara lain Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel atau IDF Herzi Halevi. Meski belum ada keterangan resmi dari ICC, Israel telah memberi pernyataan keras dan tak akan membiarkan hal itu terjadi. Berbicara di media sosial X, Netanyahu mengatakan tak akan menerima apapun yang dilakukan ICC karena merupakan upaya melemahkan hak negaranya membela diri. Sebelumnya, ada beberapa petinggi negara lain juga sempat mendapatkan surat penangkapan. Bahkan beberapa benar-benar ditangkap dan diadili. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya. Omar al-Bashir. Omar al-Bashir adalah eks-pemimpin Sudan. Ia menjadi buronan ICC dan telah diincar sejak 2009. ICC menerbitkan 2 surat perintah penangkapan terhadap Bashir, yakni pada Maret 2009 dan Juli 2010. Ia dituntut dengan sejumlah kasus mulai dari kejahatan perang, termasuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sejak konflik di Darfur meletus pada tahun 2003 sampai 2008. Surat perintah penangkapan pertama terhadap Omar Hassan Ahmad al-Bashir dikeluarkan pada 4 Maret 2009, dan surat perintah penangkapan kedua pada 12 Juli 2010 saat tersangka masih buron. Sampai Omar al-Bashir ditangkap dan dipindahkan ke kursi pengadilan di Den Haag. Bashir memimpin Sudan selama 3 dekade. Menurut CNN Internasional, dia akan menjadi pemimpin negara pertama yang diburu ICC dan orang pertama yang didakwa dengan dugaan pembantaian etnis. Muammar Gaddafi. Mantan pemimpin Libya Muammar Gaddafi mendapatkan surat penangkapan di 2011. Ini terkait revolusi yang menewaskan warga sipil, khususnya di Tripoli, Benghazi, dan Misrata. Tuduhan yang diterimanya yaitu 2 tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang diduga dilakukan pada tahun 2011 di Libya. Kasus ini juga melibatkan dakwaan terhadap Saif al-Islam Gaddafi dan Abdullah al-Senussi. Kasus terhadap Mr. al-Senussi dinyatakan tidak dapat diterima pada tanggal 11 Oktober 2013. Kasus terhadap Muammar Gaddafi dihentikan pada tanggal 22 November 2011. Kasus ini juga melibatkan dakwaan terhadap Saif al-Islam Gaddafi dan Muhammad Gaddafi dalam surat perintah yang dikeluarkan pada 27 Juni 2011. Kasus terhadap Muammar Gaddafi dihentikan pada 22 November 2011 setelah kematiannya. Surat perintah penangkapan Saif al-Islam Gaddafi dikeluarkan pada 27 Juni 2011. Ia tidak berada dalam tahanan pengadilan. Kasus ini juga melibatkan dakwaan terhadap Muammar Gaddafi dan Abdullah al-Senussi dalam surat perintah yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2011. Mengutip DW, bersama Gaddafi, anaknya Saif al-Islam dan Ketua Dinas Intelijen Libya Abdullah al-Senussi juga dikenai surat penangkapan yang sama. Namun kasus terhadapnya ditutup pada November 2011 seiring dengan tewasnya yang bersangkutan pada 20 Oktober di tahun yang sama. Saat ini status kasusnya ditutup. Laurent Gbagbo. ICC mengeluarkan surat penangkapan ke mantan Presiden Pantai Gading, Laurent Gbagbo, di 2011. Mengutip BBC Internasional, ICC menuduh dirinya melakukan kejahatan perang dalam pertikaian yang terjadi di negara itu selama pemilu di 2010. Tuduhan yang diterimanya ialah 4 dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan, pemerkosaan, tindakan tidak manusiawi lainnya, atau sebaliknya, percobaan pembunuhan dan penganiayaan yang diduga dilakukan selama kekerasan pasca pemilu tahun 2010 hingga 2011 di Pantai Gading.
Pada tanggal 15 Januari 2019, sidang pengadilan 1 secara mayoritas membebaskan Bapak Laurent Gbagbo dan Bapak Charles Bigot dari semua tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan diduga dilakukan di Pantai Gading pada tahun 2010 dan 2011. Pada tanggal 16 Juli 2019, sidang pengadilan 1 mengajukan alasan lengkap tertulis atas pembebasan Tuan Laurent Gbagbo dan Tuan Charles Bigot. Pada tanggal 16 September 2019, jaksa mengajukan banding atas keputusan tersebut. Pada tanggal 31 Maret 2021, banding mengukuhkan secara mayoritas keputusan pembebasan pada tanggal 15 Januari 2019. William Ruto. Sementara itu, Wakil Presiden Kenya William Ruto juga menjadi salah satu buronan ICC sejak 2013. Ia dituduh membantu mendalangi kekerasan pasca pemilihan tahun 2007 dan 2008 yang menewaskan lebih 1.000 orang. Tuduhan yang ia terima antara lain 3 kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan, deportasi atau pemindahan paksa penduduk, dan penganiayaan yang diduga dilakukan selama kekerasan pasca pemilu tahun 2007-2008 di Kenya. Kasus terhadap William Samuel Ruto dan Joshua Arap Sang dihentikan pada tanggal 5 April 2016. Apa yang ia lakukan menyebabkan lebih 1,5 juta orang lainnya meninggalkan rumah-rumah mereka. Kasus ini juga melibatkan Hendry Kiprono Kosgei. Hakim menolak untuk mengkonfirmasi dakwaan terhadap Mr. Kosgei pada tanggal 23 Januari 2012. Vladimir Putin. Pada Maret 2023, ICC mengumumkan surat perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini atas tuduhan kejahatan perang yang dilakukan di Ukraina. Vladimir Vladimirovich Putin lahir pada tanggal 7 Oktober 1952. Presiden Federasi Rusia diduga bertanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi penduduk anak-anak yang melanggar hukum dan pemindahan penduduk anak-anak yang melanggar hukum dari wilayah pendudukan Ukraina ke wilayah Rusia. Kejahatan tersebut diduga dilakukan di wilayah pendudukan Ukraina setidaknya sejak tanggal 24 Februari 2022. Terdapat alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa Putin memikul tanggung jawab pidana secara individu atas kejahatan yang disebutkan di atas. Hal ini terkait deportasi anak-anak Ukraina secara tidak sah. Kementerian Luar Negeri Rusia dengan cepat merespon tindakan ICC. Juru bicara Maria Zakharova mengatakan bahwa keputusan tersebut tidak memiliki arti bagi negara kami, termasuk dari segi hukum. Rusia bukan negara peserta Statuta Roma dari ICC dan tidak memiliki kewajiban di bawahnya, katanya dalam sebuah pernyataan di aplikasi perpesanan Telegram. Kremlin mengatakan bahwa pihaknya tidak mengakui otoritas ICC. Di sisi lain, Rusia mengeluarkan perintah penangkapan ke ketua ICC. Itulah tadi beberapa pemimpin negara yang pernah jadi buronan pengadilan internasional atau masih jadi buronan sampai sekarang. Bagaimana tanggapanmu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan bagikan video ini ya guys. Bye!